Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelino Arga Dwi Ariana, absen 13 dari kelas 8B. Saya akan menyampaikan rangkuman bab 1 sampai 6, belajar pendidikan agama Islam semester 1. Bab 1, rendah hati, hemat dan sederhana rendah hati juga disebut dengan tangga gugur dan tawadu atas sikap dirinya tidak merasa lebih baik dari orang lain. Lawan kata dari rendah hati adalah tinggi hati, sombong, takabur atau angkuh, dan sikap rendah hati terdapat pada Quran surat Al-Furqan ayat 63. Pada Quran surat Al-Isra ayat 27, Allah menegaskan bahwa foya-foya serta pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Allah mengajar kita agar bisa hidup hemat dan sederhana, karena hemat dan sederhana akan membuat hidup manusia menjadi lebih tenang dan menyerang kedua, meyakini kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya. Ada 4 kitab yang wajib kita yakini. 10 Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dan 2 kitab Zabur diturunkan kepada misterius Nabi Daud. 3 kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. 4 kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika menghindari minuman keras, segala bentuk minuman yang memabukkan adalah adalah haram dan termasuk perbuatan yang keji. Allah secara tegas melarang orang beriman untuk meminum minuman keras atau amal keharaman. Juga ditegaskan dalam hadis Nabi berikut, Bismillahirrahmanirrahim. Amin kini umarohno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam koirin kamu irim haram. Artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah haram, setiap memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Bahwa keempat syarat sunnah adalah syarat yang dianjurkan untuk mengerjakan orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah. Namun jika tidak merasakan syarat sunnah, dia tidak berdosa. Syarat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah adalah sholat Idul Fitri. Itu ada suatu fisiknya atau gerhana matahari, suatu komarian atau gerhana bulan, dan salat istiqah atau memohon hujan. Salat yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian adalah salat rawatib, salat tahiyatul masjid, dan salat istirakah. Salat boleh dikerjakan berjamaah dan guru dikerjakan secara munfarid adalah salat rawih, witir, salat duha, salat tahajud, dan salat tasbih. Bab kelima, sujud merupakan salah satu kepasrahan dan pengembangan diri kepada Allah. Hanya kepada melarang orang beriman untuk meminum minuman keras atau amal keharaman. Juga ditegaskan dalam hadis Nabi berikut, Bismillahirrahmanirrahim. Amin kini umarohno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam koirin kamu irim haram. Artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah haram, setiap memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Bahwa keempat syarat sunnah adalah syarat yang dianjurkan untuk mengerjakan orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah. Namun jika tidak merasakan syarat sunnah, dia tidak berdosa. Syarat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah adalah sholat Idul Fitri. Itu ada suatu fisiknya atau gerhana matahari, suatu komarian atau gerhana bulan, dan salat istiqah atau memohon hujan. Salat yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian adalah salat rawatib, salat tahiyatul masjid, dan salat istirakah. Salat boleh dikerjakan berjamaah dan guru dikerjakan secara munfarid adalah salat rawih, witir, salat duha, salat tahajud, dan salat tasbih. Bab kelima, sujud merupakan salah satu kepasrahan dan pengembangan diri kepada Allah. Hanya kepada Allah secara manusia itu boleh sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang beroleh kenikmatan dari Allah atau menghindar dari bahaya. Sujud tasbih adalah sujud yang dilakukan dalam salat tahajud. Tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat sajadah dan Al-Quran ketika salat maupun di luar salat, baik saat mendengarkan. Bab ke-6, ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Daulah Umayyah mengalami periode, yaitu periode di Damaskus dan di Cordoba, Andalusia. Daulah Umayyah di Damaskus berdiri dari 90 tahun. Pendirinya bernama Muayyih bin
Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus bangkit pusat pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia atau sepanjang 275 tahun terkebal menjadi pusat pemerintahan pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Ilmu pengetahuan pada masa kemajuan itu sangat berarti dan pengembangan ilmu pengetahuan pada masa itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ilmu kimia, kedokteran, sejarah, bahasa, dan sastra. Selain menawan pada masa Bani Umayyah juga berhasil mengembangkan bidang lain yaitu arsitektur, organisasi, militer, dan perdagangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.